Ya, hari ini saya akan membahas skripsi si Ruth Christina. Ruth Christina. Nah, si Ruth Christina mengambil judul skripsi pengaruh sektor atmosfer dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan. Nah, kita lihat dulu ya panduan Ruth. Nah, kita lihat dulu tadi karena dimasukkannya judul ya udah kita bikinlah apanya dulu. Oh, kopernya, panduan membuat koper. Mana ini ya? Sampul. Ya 5 kali 5 ini kita tengoklah nanti aja lah ini Ruth. Ini sajalah dulu kita bahas bab 1 ini. Nah, ini dulu bab 1 pendahuluan. Bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini kan bab 1 Ruth, isinya ini dia. 1 latar belakang. Nah, di sini menjelaskan mengapa pentingnya skripsi atau TA yang dibahas. Harus ada fakta yang ditampilkan. Ya, itu dulu kita lihat punya si Ruth ini. Bagi masyarakat Indonesia, minum kopi bukanlah suatu hal yang baru. Bahkan sudah menjadi kebiasaan dari dahulu. Mengingat Indonesia adalah satu negara penghasil kopi terbaik di Indonesia. Bagi sebagian besar orang, minum kopi sudah menjadi lifestyle. Bahkan dijadikan sebagai minuman wajib di pagi hari sebelum memulai aktivitas. Tidak hanya kalangan bisnismen saja yang menjadikan ini sebagai lifestyle, tetapi Ruth, ini tidak boleh ya Ruth. Tidak hanya sama seperti namun, ini bukan bahasa Indonesia yang formal. Ingat ya Ruth, skripsi itu adalah karya ilmiah. Jadi karya ilmiah mesti ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan pedoman yang terbaru namanya PUEB. PUEB. Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itulah panduannya. PUEB ini dulu disebut dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Jadi kalau kita membuat karya ilmiah harus pakai bahasa resmi. Nah, oke. Berdasarkan Pusat Data Informasi Pertanian, konsumsi kopi tahun 2016 diprediksi rata-rata 8,22%. Pada tahun 2021, ya ini mantap ya udah ada datanya empirisnya ini. Tetapi hanya mengenai produksi kopi. Seiring berkembangnya waktu, menjadi peluang bagi pelaku bisnis sebagai rapat dan hangout. Kedai kopi yang terkenal dengan kopi shop. Menurut KBBI, kedai kopi ialah, ya mantap juga lah ini. Kopi shop pertama, ya panjang juga latar belakangmu ini ya, sampai tahun 1475 pun kau masukkan. Latar belakangmu panjang kali, lama kali, sampai berapa ratus tahun yang lalu. Oke lah, gitu. Teruskan lagi. Di Indonesia. Iyalah, oke terus. Kemudian kopi shop milik Liao Tek Sun
adalah warung nasi biasa. Tek Sun Ho, Leo Tek Sun membeli kopi. Oh, ini dari Kompasiana. Menyebar ke kota Medan. Kedai kopi Ape berdiri pada tahun 1923. Panjang kali ceritamu ini, bah. Dan banyaknya. Nah, Starbucks. Oke. Franchise terbesar di dunia. Nah, ini, Ruth, yang kayak gini-gini nanti masukkan ke sejarah perusahaan aja ini, Ruth. Ya, tak usah di bab 1 ini, yang kayak gini ini. Kopi shop ini, ya, di bab 3 aja nanti sejarah mengenai kopi-kopi ini. Ya, atau yang nggak penting-penting dimasukkan ke tempatnya. Tempatnya ini adalah di bab 3 nanti ya. Bab 3 sejarah. Sejarah ada sedikit latar belakang perusahaan tempat kita meneliti. Nah, secret recipe. Setor atmosfer yang didesain sebaik mungkin dan nyaman. Mantap. Setor atmosfer image. Ini kau kutip-kutip tua-tua kali kutipan kau. Ini 2009, 2008. Carilah yang 5 tahun terakhir ya, Drut. Nah, kalau bisa pun tak usah masuk yang ini. Teori-teori ini kalau bisa dihindari dimasukkan ya, bukan salah. Karena kita yang diminta di sini memasukkan bukti empiris atau fakta. Ini juga ya, tak usah di bab 1 seperti ini, Ruth. Nah, yang perlu tidak ada di sini menurut saya ya, ini hanya cerita semua. Jadi, Ruth, kau bikin di sini. Ceritakan saja di situ mengenai 1, setor atmosfer. Lupa saya macam mana tulisan atmosfere. Kedua, apalagi tadi tuh? Selain setor atmosfer, yang paling utama di sini kan ini kalau dibikin secara statistik ya, rumusanmu ini Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 baru ditambah dengan E. Yaitu bahwa kalau kita bikin secara statistiknya ya, Ruth, E ini adalah kepuasan atau kepuasan, ya kan? A ini adalah konstanta, B ini adalah koefisiennya, X1 ini adalah pengaruh setor atmosfer. Berarti ini setor SA, setor atmosfer. Nah, X2 ini menjadi citra merek atau bahasa Inggrisnya brand, image. Baru yang terakhir error. Ada kemungkinan berapa errornya? Biasanya 5%. Berarti kalau ini yang kita rumuskan, Ruth, yang pertama, kau harus menampilkan dulu kepuasan. Barulah setor atmosfer, barulah brand image. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya, pertama, bikin di sini cerita sedikit. Berdasarkan, boleh kita ceritakan kan pada observasi awal. Awal penulis dan mengadakan wawancara singkat. Singkat ya. Apa saja yang membuat mereka datang atau puas? Nah,
Di situ kau tampilkan. Lah, umpamanya yang membuat mereka puas itu ada beberapa, tetapi yang paling tinggi adalah antara setor atmosfer dan brand image. Jadi ceritakan dulu. Kalau kau membuat kayak gini, ceritakan ini udah betul ada kau ceritakan kepuasan pelanggan. Ya, kepuasan pelanggan, baru setor atmosfer, baru brand image, ya. Coba kau ceritakan dulu itu semua. Baru buatlah faktanya. Kalau tidak ada fakta tersebut, boleh kita tampilkan fakta berupa hasil observasi ataupun wawancara awal. Buatlah tabelnya. Di sini. Ya, ada beberapa faktor yang membuat orang puas berkunjung pada Starbucks. Ya Ruth, begitu dulu ya Ruth, kau perbaiki. Rumusan masalah ini oke lah, tak saya batasan ya sudah oke, udah mantap ini. Tujuan ya ini manfaat. Boleh begini, kau buat udah mantap. Tinggal latar belakang itu aja kau perbaiki ya. Semangat kau, jangan malas-malas supaya cepat kau tamat jadi sarjana. Baiklah, terima kasih.